warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu. Nah, teman-teman, di sini Ibu akan menjelaskan materi tentang senam lantai. Sebelum lanjut ke materi, apa sih senam lantai itu? Senam lantai adalah kegiatan olahraga yang cara gerakan dan bentuk latihannya dilakukan di lantai. Sesuai dengan namanya, senam lantai merupakan satu di antara jenis cabang olahraga senam yang cukup populer di dunia. Olahraga senam lantai bisa dilakukan oleh siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan. Materi yang selanjutnya yaitu sejarah senam lantai. Senam mulai dikenal di negara Indonesia sekitar tahun 1912, tepatnya waktu masa penjajahan Belanda sedang berlangsung. Masuknya olahraga senam ini bersamaan dengan penetapan pendidikan jasmani sebagai salah satu mata pelajaran wajib yang ada di sekolah. Sebab senam adalah salah satu bagian dari penjaskes, sehingga dengan sendirinya senam juga otomatis ikut diajarkan di dalam sekolah. Senam yang pertama kali dikenalkan pada waktu itu ialah senam versi Jerman. Senam yang saat ini menekankan kepada kemungkinan berbagai gerakan yang kaya akan alat pendidikan. Melalui Minkema, inilah senam di Indonesia mulai menyebar hingga berbagai daerah. Ketika tahun 1918, Minkema lalu membuka kursus senam, dan baru pada tahun 1964 Indonesia pertama kali ikut serta dalam perlombaan senam lantai yang bertaraf internasional di Ginavo. Dan waktu itu Indonesia menjadi tuan rumahnya. Negara yang turut berpartisipasi dalam cabang senam tersebut diantaranya adalah Cina, Rusia, Korea, Mesir, dan Indonesia. Adapun cabang senam lainnya yang juga ikut dipertandingkan adalah senam artistik. Nah, begitulah sejarah awal dari perkembangan senam di Indonesia sampai sekarang. Materi yang selanjutnya yaitu jenis-jenis senam lantai. Ada beberapa jenis senam lantai, yaitu yang pertama sikap lilin. Cara melakukan sikap lilin yang pertama yaitu sikap awal. Sebelum melakukan sikap lilin, lakukan pemanasan lebih dulu. Selain itu, gunakan matras untuk menghindari rasa sakit dan cedera pada anggota tubuh. Lalu lakukan gerakan yang pertama, tidur terlentang dengan kaki lurus sejajar, rapatkan dan rileks. Yang kedua, pandangan lurus ke atas. Dan yang terakhir, kedua tangan di samping badan. Cara yang kedua yaitu pelaksanaan. Angkat kedua kaki ke atas dengan posisi masih lurus dan rapat. Topang punggung dengan menggunakan kedua tangan. Cara yang ketiga yaitu sikap akhir. Tahan agar tubuh seimbang dan kaki tetap rapat dan lurus ke atas. Untuk menurunkan kaki, tekuk lutut dengan posisi kaki tetap rapat lalu turunkan badan. Jenis senam lantai yang kedua yaitu guling depan. Cara melakukan guling depan yang pertama, tubuh dalam posisi berdiri tegak dengan kedua tangan lurus di samping badan. Yang kedua, ulurkan kedua tangan lurus memegang matras sambil membungkukkan badan. Yang ketiga, posisi kepala masuk di antara dua tangan. Dan yang terakhir, bahu disentuhkan ke matras dan mulailah berguling. Ini senam lantai yang ketiga yaitu guling belakang. Cara melakukan guling belakang yang pertama, tubuh dalam posisi jongkok. Kedua kaki rapat dengan tumit agak sedikit diangkat. Yang kedua,
kepala menunduk dan posisi dagu menyentuh dada. Yang ketiga, saat posisi punggung di matras, letakkan tangan yang sudah ditekuk di samping telinga. Kaki diangkat dan diayunkan melewati kepala. Jenis senam lantai yang selanjutnya yaitu guling lenting. Gerakan guling lenting adalah salah satu gerakan dalam senam lantai yang banyak dilakukan pada beberapa sekolah, terutama sekolah dasar. Gerakan guling lenting tidak dilakukan dengan sembarangan. Perlu dipelajari teknik dalam melakukannya. Berikut ini adalah cara melakukan gerakan guling lenting yang perlu diketahui. Yang pertama yaitu awalan. Awalan pada gerakan guling lenting dilakukan dengan berdiri tegak dan fokus ke depan. Rapatkan kedua kaki lalu angkat kedua tangan lurus ke atas. Bungkukkan badan dan lengkungan sambil meletakkan kedua telapak tangan di atas lantai. Posisikan tengkuk di antara kedua tangan dengan sikap siap melakukan gerakan guling ke depan. Cara melakukan guling lenting yang kedua yaitu pelaksanaan. Pelaksanaan gerakan guling ke depan dilakukan dengan meneruskan gerakan badan yang telah siap untuk berguling ke depan. Ketika badan telah berguling ke depan, lecutkan kaki yang tetap dijaga dalam posisi lurus agar menolak badan untuk terus berguling ke depan. Bantu pula badan agar terdorong ke depan dengan menggunakan tolakan pada kedua tangan. Cara yang ketiga yaitu sikap akhir. Setelah selesai melakukan gerakan guling ke depan, maka selanjutnya adalah sikap akhir. Lakukan pendaratan dengan meletakkan kedua kaki di lantai, lalu diikuti gerakan badan yang kembali pada posisi tegak berdiri. Luruskan kedua tangan ke atas sebagaimana posisi pada sikap semula. Materi yang selanjutnya yaitu manfaat senam lantai. Manfaat senam lantai yang pertama yaitu membantu meningkatkan kekuatan otot. Yang kedua, mencegah resiko penyakit tertentu. Yang ketiga, tulang menjadi kuat dan sehat. Yang keempat, meningkatkan kelenturan tubuh. Dan yang terakhir, mencukupi kebutuhan olahraga harian. Sekian materi yang dapat saya sampaikan.